Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku semua MTS negeri yang selalu dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, sehingga pada tahun 1442 Hijriah ini kita masih bisa menemui, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melakukan puasa Ramadan. Anak-anak sekalian, di dalam puasa Ramadan tentunya banyak tujuan, juga banyak tuntutan, yang dimana salah satu dari puasa Ramadan adalah supaya kita tahu betapa berat dan betapa sulitnya kehidupan manusia yang seutuhnya di atas dunia. Anak-anak sekalian, di sini kita masuk pada bab toharoh atau bersuci. Yang toharoh atau bersuci ini kerap kali dalam kehidupan kita sehari-hari, baik makanan atau minuman atau segala hal yang kita lakukan itu kebanyakan bersinanggungan dengan toharoh atau bersuci. Toharoh di sini dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Dan toharoh atau bersuci ini menduduki sangat penting dalam beribadah. Makanya salah satu yang paling penting dalam ibadah adalah kesucian, karena kalau kita masih membawa najis, kita masih membawa kotoran, baik wudhu atau mandi, apalagi sholat, kita tidak sah dalam melakukannya. Anak-anak sekalian yang selalu dimuliakan dan selalu dirahmati oleh Allah, yang kedua, perbedaan bersuci dan perbedaan kebersihan. Kalau bersuci itu pasti bersih, tetapi kalau bersih tidak mesti suci. Contohnya, kalau pakaian yang kita pakai seperti halnya kita mencuci sendiri,
kita memakai air suci, kita guyur sebanyak mungkin, itu insya Allah suci juga bersih. Tetapi kalau kita mencuci pakaian kita dengan asal-asalan, ya yang pastinya suci tapi yang pastinya bersih, tetapi kesuciannya masih diragukan. Anak-anak sekalian, bersuci lahiriah, lahirnya kita ini bersuci dari najis yang paling utama, menjaga diri kita dari najis, kemudian pakaian kita ataupun tempat kita, apalagi makanan kita jangan sampai kemasukan atau bercampur baur dengan najis. Yang kedua, bersuci atas atau bersuci batin kita, yaitu menghilangkan, membersihkan atas cara berwudu atau mandi. Sama halnya batin kita bersihkan dengan zikir dan juga bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersuci batiniah, yang dimaksud bersuci batiniah di sini adalah kita membersihkan batin kita yang kotor. Pastinya anak-anak juga tahu bahwa berbohong atau istilah Jawa itu meso, atau menghardik atau marah-marah, itu pun tidak akan pernah baik dalam batin kita, apalagi seperti syirik, takabur, hasud, dendam, iri, dengki. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, sifat-sifat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, riya, sombong, berbohong, berdusta atau meso tinggalkan. Supaya apa? Kita ini bisa gampang dan enak, enjoy untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu menepati janjinya ketika seseorang atau hamba Allah yang mau bertobat adalah hamba yang nantinya akan bersisi di sanding Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kandungan Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta, sangat senang kepada orang-orang yang taubat, lagi orang-orang itu yang mampu menjaga kebersihan ataupun kesuciannya. Ada istilah juga di dalam pesantren ketika seseorang menginginkan kehidupannya itu selalu dijaga oleh Allah dan kehidupannya selalu dijamin oleh Allah, perlu diingat dan perlu kalian juga melakukannya. Apa itu? Hanya dengan kita berwudu, mensucikan diri kemana saja dan di mana saja, Allah akan selalu membimbing, Allah akan selalu membina kita dan menjaga serta menjamin dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi itu tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Selanjutnya anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan toharoh itu harus dijaga, harus dijamin pula dengan sesuatu yang suci. Di antara yang suci untuk mendukung supaya kita dapat bersuci, yakni air yang suci dan mensucikan, air yang tohir dan mutohir. Ada
7 macam air yang dimaksud dengan air yang tohir mutohir. Yang pertama air hujan, karena berlimpah ruahnya air yang jatuh ke bumi. Yang kedua air dari mata air, entah dari sumber atau sungai atau sumur, air laut, itu juga termasuk air yang tohir mutohir, air yang suci dan mensucikan. Air sungai itu juga termasuk air yang suci dan mensucikan, yang kapasitas airnya melimpah ruah. Air sumur, air es atau air salju, yang terakhir air embun. Itulah 7 air yang dimaksud air yang mutlak atau air yang tohir mutohir, air yang suci dan mensucikan. Baik air itu juga boleh dipakai untuk masak, dipakai untuk minum, atau dipakai untuk mandi, baik mandi wajib atau mandi sunnah, ataupun dipakai untuk berwudu. Begitulah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini kita semua dari pihak guru MTS Negeri Batu beserta anak-anakku sekalian, mulai dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, mudah-mudahan semuanya mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mampu menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah mudah-mudahan kita semua dalam melakukan puasa Ramadan ini kita selalu mendapatkan ridho dari Allah, dan kita dapat melakukan puasa Ramadan ini hingga sampai akhir Ramadan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa anak-anak sekalian, ada tugas untuk anak-anak, yakni mencatat 7 macam air yang mutlak atau air yang tohir mutohir beserta penjelasan dan dalilnya. Sekali lagi, untuk anak-anak tugasnya mencatat air yang mutlak, air yang tohir mutohir, air yang bisa dipakai untuk bersuci, yang 7 tadi beserta penjelasan dan dalilnya. Demikian, wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.